Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nurliana, mahasiswa dari STI Tribakti Business School. Yang terhormat Bapak Redi Adi Saputra sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja, serta teman-teman dan juga penonton. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai Key Performance Indicator atau KPI pada suatu perusahaan. Key Performance Indicator atau KPI merupakan indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan maupun individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. KPI ini berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja untuk menilai pencapaian, meningkatkan efektivitas kerja, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dan juga perbaikan kinerja. Nah, setelah kita memahami pengertian KPI, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat profil perusahaan yang menjadi objek dalam penyusunan KPI ini, yaitu PT Wijaya Karya. PT Wijaya Karya atau WIKA ini didirikan pada tahun 1961. Sejak awal, PT WIKA ini memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pada masa awal didirikannya, PT WIKA ini memulai usahanya di bidang instalasi listrik dan juga pipa air. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan perusahaan, pada tahun 1970-an, PT WIKA ini mulai bertransformasi dan berkembang menjadi perusahaan kontraktor di bidang konstruksi sipil dan juga bangunan seperti yang kita kenal saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi PT WIKA. Visi PT WIKA tahun 2030 adalah menjadi perusahaan terpercaya di bidang infrastruktur dan juga EPC yang berkelanjutan. Visi ini menunjukkan komitmen PT WIKA untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada keberlanjutan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, PT WIKA ini memiliki beberapa misi utama. Di antaranya adalah menyediakan layanan dan produk EPC yang terintegrasi dengan standar global, serta mengutamakan kualitas, keselamatan, kesehatan, dan juga lingkungan. Selain itu, PT WIKA juga mendorong budaya belajar dan inovasi agar dapat menghadirkan solusi terbaik serta meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan. Perusahaan juga menjalankan proses bisnis dengan standar kualitas tinggi dan pemanfaatan teknologi terbaik. Di sisi keuangan, PT WIKA ini berupaya memperkuat ketahanan dan pertumbuhan perusahaan melalui pengelolaan sumber daya yang optimal. Tidak hanya itu, PT WIKA juga menerapkan prinsip tanggung jawab sosial, etika, transparansi, dan inovasi berkelanjutan. Terakhir, PT WIKA ini berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan sejalan dengan budaya perusahaan. Selanjutnya adalah nilai-nilai perusahaan yang menjadi pedoman kerja di PT Wijaya Karya. Nilai tersebut meliputi amanah, yang berarti menjaga kepercayaan dan tanggung jawab. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kemampuan, serta harmonis dengan saling menghargai perbedaan dalam lingkungan kerja. Nah, selain itu, PT WIKA juga menjunjung nilai kolaboratif melalui kerjasama yang sinergis, loyal, dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta adaptif, yaitu mampu berinovasi dan menghadapi perubahan. Lalu lanjut, saya akan menjelaskan struktur organisasi PT Wijaya Karya tahun 2025. Secara umum, struktur organisasi PT WIKA ini dipimpin oleh Presiden Direktur, yang didukung oleh fungsi korporat sekretariat dan juga internal audit. Di bawahnya terdapat beberapa direktorat yang membawahi berbagai divisi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Adapun direktorat utama dalam struktur organisasi PT WIKA yaitu ada Finance Directorate, Human Capital Management and Transformation Directorate, Risk Management and Legal Directorate, serta Operation Directorate. Tetapi di dalam penyusunan Key Performance Indicator pada tugas ini, saya hanya memfokuskan pembuatan KPI pada keempat direktorat tersebut. Keempat direktorat ini dipilih karena menurut saya memiliki peran strategis dan berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya adalah desain penilaian kinerja yang digunakan dalam penyusunan KPI ini. Penilaian kinerja ini didasarkan pada nilai-nilai perusahaan PT WIKA, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Hasil penilaian kemudian dikonversikan ke dalam skala penilaian, di mana rentan nilai 0 sampai 29 dikategorikan sangat buruk, 30 sampai 50 buruk, 51 sampai 80 cukup, dan 81 sampai 100 termasuk dalam kategori baik. Nah, di sini adalah KPI yang pertama dari Finance Directorate. Yang pertama yaitu nilai perusahaan amanah dengan item pekerjaan, akuntabilitas keuangan dengan target, laporan keuangan sesuai standar dan audit. Sasaran waktunya bulanan, bobot penilaiannya 20%, penilaiannya 18%, dan yang harus dilampirkan yaitu laporan keuangan. Yang kedua, nilai perusahaan kompeten dengan item pekerjaan pengelolaan keuangan dengan target optimalisasi cash flow dan budgeting. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaiannya 15%, penilaiannya 14%, dan yang harus dilampirkan yaitu laporan anggaran. Yang ketiga, nilai perusahaan harmonis dengan item pekerjaan koordinasi lintas unit dengan target sinkronisasi laporan keuangan, sasaran waktunya semesteran, bobot penilaiannya 15%, penilaiannya 14%, dan yang harus dilampirkan yaitu not to land. Yang keempat, nilai perusahaan loyalitas dengan item pekerjaan efisiensi biaya dengan target penurunan cost ratio tanpa menurunkan kualitas. Sasaran waktu tahunan, buat penilaiannya 20%, penilaiannya 17%, dan yang harus dilampirkan yaitu laporan efisiensi. Nilai perusahaan yang kelima dengan item pekerjaan digitalisasi keuangan. Targetnya yaitu implementasi sistem keuangan digital dengan sasaran waktu tahunan, bobot penilaiannya 20%, penilaiannya 16%, dan yang harus dilampirkan yaitu dokumen sistem. Lanjut yang keenam, nilai perusahaan kolaboratif dengan item pekerjaan konsolidasi keuangan dengan target sinergi pelaporan dengan anak perusahaan. Sasaran waktu tahunan, bobot penilaiannya 10%, penilaiannya 9%, dan yang harus dilampirkan yaitu laporan konsolidasi. Total penilaiannya yaitu sebesar 88% dengan indikator penilaian baik.
Yang kedua, KPI dari Human Capital Management and Transformation Directorate. Yang pertama, nilai perusahaan amanah dengan item pekerjaan integritas SDM. Targetnya yaitu kepatuhan kode etik dan budaya perusahaan. Sasaran waktunya 1 tahunan, bobot penilaiannya 20%, penilaiannya 18%, dan yang harus dilampirkan yaitu laporan kepatuhan. Yang kedua, nilai perusahaan kompeten dengan item pekerjaan pengembangan SDM. Targetnya program pelatihan dan sertifikasi. Sasaran waktunya setahun 2 kali, bobot penilaiannya 20%, penilaiannya 17%, dan yang harus dilampirkan yaitu dokumen pelatihan. Yang ketiga, nilai perusahaan harmonis dengan item pekerjaan lingkungan kerja inklusif dengan target peningkatan engagement karyawan. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaiannya 15%, penilaiannya 14%, dan yang harus dilampirkan yaitu survei kepuasan. Yang keempat, nilai perusahaan loyal dengan item pekerjaan retensi talenta dengan target penurunan tingkat turnover. Sasaran waktunya yaitu tahunan, bobot penilaiannya 15%, penilaiannya 14%, dan yang harus dilampirkan yaitu data HR. Yang kelima, nilai perusahaan adaptif dengan item pekerjaan transformasi organisasi dengan target implementasi change management. Dan sasaran waktunya setahun, bobot penilaiannya 20%, penilaiannya 16%, dan yang harus dilampirkan yaitu roadmap transformasi. Yang keenam, nilai perusahaan kolaboratif dengan item pekerjaan kerja lintas fungsi dengan target sinergi pengembangan SDM. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaiannya 10%, penilaiannya 9%, dan yang harus dilampirkan yaitu laporan koordinasi. Jumlah penilaiannya yaitu total 88% dengan indikator penilaian baik. Yang ketiga ada dari Risk Management and Legal Directorate. Yang pertama, nilai perusahaan amanah dengan item pekerjaan kepatuhan hukum. Targetnya 0 pelanggaran hukum signifikan. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaiannya 25%, penilaiannya 22%, dan yang harus dilampirkan yaitu laporan kepatuhan. Yang kedua, nilai perusahaan kompeten dengan item pekerjaan manajemen risiko dengan target pemetaan dan mitigasi risiko. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaiannya 20%, penilaiannya 18%, dan yang harus dilampirkan yaitu risk register. Yang ketiga, nilai perusahaan harmonis dengan item pekerjaan edukasi kepatuhan dengan target sosialisasi hukum ke unit kerja. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaian 15%, penilaiannya 14%, dan yang harus dilampirkan yaitu materi sosialisasi. Yang keempat, nilai perusahaan loyal dengan item pekerjaan perlindungan aset negara dengan target minimasi potensi sengketa. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaiannya 15%, penilaiannya 13%, dan yang harus dilampirkan yaitu laporan kasus. Yang kelima, nilai perusahaan adaptif dengan item pekerjaan penyesuaian regulasi dengan target update kebijakan sesuai regulasi baru. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaiannya 15%, penilaiannya 13%, dan yang harus dilampirkan yaitu dokumen kebijakan. Yang keenam, nilai perusahaan kolaboratif dengan item pekerjaan koordinasi eksternal dengan target hubungan baik dengan regulator. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaiannya 10%, penilaiannya 9%, dan yang harus dilampirkan yaitu no to land. Total penilaiannya yaitu sebesar 89% dengan indikator penilaian baik. Yang terakhir yaitu ada KPI dari Operation Directorate. Yang pertama, nilai perusahaan amanah dengan item pekerjaan kualitas proyek dengan target proyek sesuai spesifikasi dan standar K3L. Sasaran waktu tahunan, bobot penilaian 20%, penilaian 18%, dan yang harus dilampirkan yaitu laporan proyek. Yang kedua, nilai perusahaan kompeten dengan item pekerjaan kinerja operasional dengan target penyelesaian proyek tepat waktu. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaian 20%, penilaian 17%, dan yang harus dilampirkan yaitu jadwal proyek. Yang ketiga, nilai perusahaan harmonis dengan item pekerjaan hubungan kerja dengan target kerjasama tim proyek. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaian 15%, penilaian 14%, dan yang harus dilampirkan yaitu evaluasi tim. Yang keempat, nilai perusahaan loyal dengan item pekerjaan dukungan pembangunan nasional dengan target proyek strategis nasional berjalan. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaian 15%, penilaian 14%, dan yang harus dilampirkan yaitu laporan PSN. Yang kelima, nilai perusahaan adaptif dengan item pekerjaan inovasi operasional dengan target penerapan teknologi konstruksi. Sasaran waktu tahunan, bobot penilaiannya 20%, penilaiannya 16%, dan yang harus dilampirkan yaitu dokumen inovasi. Yang keenam yaitu nilai perusahaan kolaboratif dengan item pekerjaan sinergi mitra dengan target kerjasama vendor dan subkontraktor. Sasaran waktunya tahunan, bobot penilaiannya 10%, penilaiannya 9%, dan yang harus dilampirkan yaitu kontrak. Total penilaiannya yaitu sebesar 88% dengan indikator penilaian baik. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.